Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi, sudahkah kalian semua sarapan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu dengan judul Di Bawah Atap. Yuk kita mulai belajar bersama. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman bisa mempelajari bab ini dan akan bisa memahami ide pokok dari teks yang dibacakan, kemudian membaca kata-kata baru dengan fasih, aktif berdiskusi dan mengemukakan pendapat, menceritakan kembali informasi dari teks. Yuk simak cerita berikut ini. Di rumah, tentu banyak tugas yang harus dikerjakan, seperti menyapu rumah, mengepel lantai, mencuci baju, mencuci piring, menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan, dan banyak lagi. Tugas ini dikerjakan oleh semua anggota keluarga. Pembagian tugas biasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana denganmu? Apa yang menjadi tugasmu di rumah? Kerjakan dengan baik ya. Dengan mengerjakan tugas, kamu belajar untuk bertanggung jawab dan sudah membantu menciptakan suasana rumah yang nyaman. Coba perhatikan semua tugas rumah yang ada. Semua berupa kata kerja bukan. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang kata kerja berawalan ma. Baiklah, mari simak cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Kepala Sukulen. Tigor suka menyiram tanaman. Kata Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka memotong Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk ke rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air, dan itu tidak baik. Syur-syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukan secara sistematis jika tidak ada yang selewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Katior. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Katior. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen, lihat. Daunnya tebal sekali, ini untuk menyimpan air. Kalau sering siram, sukulen bisa membusuk, Katior menjelaskan. Sukulen? Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, saut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Katior bermarga Siregar, mengikuti marga bapaknya. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Katior tertawa. Bukan begitu, namanya memang sukulen, bukan gara punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir, hei, namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len? Miu, jawab Molen. Gemari jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kamu tidak diperbolehkan membuka buku siswa untuk mencari tahu jawabannya. Tuliskan jawabanmu di buku tulis. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Lalu, apa yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Disebut apakah tanaman Katior, dan mengapa tanaman Katior tidak boleh sering disiram? Dan siapakah Molen itu? Siapakah yang tidak memperbolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Lalu, apa nama suku keluarga Tigor? Mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman Katior?
Panggilan apa yang ditawarkan oleh Tigor untuk Molen? Bagaimana? Kamu bisa menjawab semuanya, bukan? Sekarang kamu boleh membaca ulang cerita kepala suku Polen dan memeriksa jawabanmu. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait cerita kepala suku Len, kamu belajar memahami ide pokok dari setiap bacaan yang dibacakan. Nah, teman-teman, itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang tugas di rumah, memahami cerita lucu tentang Tigo dan Molen, mengenal kata-kata baru, dan serta membuat kalimat menjemuk. Semoga kalian semakin semangat membantu di rumah, rajin membaca, dan berani mengumpulkan pendapat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.